Hai guys, banyak berita bagus seputar Ethereum, khususnya mengenai ETF. Kita akan lihat beberapa berita ini dan ada juga berita yang lainnya. Analisa harga sen sesuai dengan request dari teman-teman dan update Bitcoin dan indeks mata uang dolar. Nama saya Kelby dan saya menyajikan informasi seputar fundamental technical on-chain analysis. Klik like, subscribe, gunakan link-link yang ada di deskripsi untuk mendukung channel saya. Kita akan mulai dulu seperti biasa di Bitcoin time frame daily-nya. Kemarin ada penurunan dan ini membentuk candle indecisive, yaitu tidak jelas dia mau ke atas atau ke bawah. Ada wick ke atas, ada wick ke bawah. Nah, itulah fungsinya time frame yang lebih rendah di mana kita bisa melihat dengan lebih jelas lagi apa yang sebenarnya terbentuk di sini. Dari indikator sendiri untuk RSI itu dalam posisi yang bullish karena di atas 50 dan MACD sendiri ini dia sepertinya bisa tembus daerah 0 ini dengan histogram yang hijau. Ini masih dalam posisi yang bullish. Di time frame yang lebih kecilnya, yaitu time frame 1 jam, kita bisa melihat kalau ini adalah pola konsolidasi di mana ketika dia sudah melakukan pergerakan yang impulsif seperti ini, kemudian diikuti dengan pergerakan yang korektif, yaitu yang membutuhkan waktu yang lama. Nah, itulah bisa menandakan kepada kita kalau tren tampaknya masih bisa naik ke atas kalau misalnya terjadi breakout daripada garis resistance yang ada di sini. Kemungkinan pola yang terbentuk itu adalah pola bull flag seperti ini yang ada di garis biru, dan ada juga garis support yang warna merah ini yaitu di sekitar harga 26.800-an. Tetapi tampaknya harga juga bisa tembus daripada support warna merah ini untuk merespek garis daripada bull flag yang ada di sini. Bull flag adalah pola yang sebenarnya cenderung untuk bullish, dan kita akan update selanjutnya mengenai ini. Apakah ada perubahan di dalam pola yang terbentuk ini? Karena ini weekend, jadi kemungkinan akan sideways saja dulu. Kecuali memang ada hal yang sangat bullish sekali. Nah, di weekend itu bisa terjadi pergerakan yang cukup besar, tapi tidak selalu terjadi. Bitcoin sebenarnya masih memiliki potensi untuk melakukan pergerakan ke bawah karena belum melewati daerah resistance yang penting ini, yaitu yang ada di sini. Ini adalah neckline yang harus dilewati. Ada juga resistance selanjutnya di harga 28.145. Lewat dari sini, itu maka Bitcoin bisa ke daerah yang lebih tinggi lagi itu dengan mudah ya teman-teman. Bisa balik ke 30 ribuan. Sementara itu untuk indeks mata uang dolar di time frame daily-nya, kemarin itu sempat berada di bawah daripada garis biru ini dan rupanya ada bounce, jadi close-nya itu tidak berada di bawah garis biru ini, hampir saja. Jadi kita harus tetap waspada karena kalau misalnya ini ternyata bisa menguat dan membuat higher high, itu akan buruk untuk harga kripto dan saham. Dan ini dia akan update lagi mulai hari Senin nanti, jadi weekend tidak akan bergerak. Adalah hal yang perlu kita waspadai ya teman-teman. Tetapi dari analisa sendiri, ini dia sudah bisa mulai berbalik arah karena sudah masuk di dalam area overbought seperti yang ada terjadi ketika di bulan September 2022. Sementara itu untuk harga Ethereum USDT ini dia mengalami breakout daripada daerah resistance yang ada di sini dan tampaknya bisa ke harga yang lebih tinggi lagi ke sekitar 1.700-an lebih. Indikator juga berkata hal yang sama, ini cukup bullish dan kelihatan juga di ETH Bitcoin. Kalau kita akan segera melakukan breakout, kalau misalnya tidak ada rejection di daerah ini. Breakout daripada pola falling wedge ini akan cukup monumental buat Ethereum Bitcoin karena sudah lama tertahan berada di dalam posisi yang menurun seperti ini. Kita akan update selanjutnya mengenai ETH Bitcoin dan ini juga berpengaruh terhadap altcoin dan bisa membuat alt season untuk terjadi ketika terjadi penguatan ETH terhadap Bitcoin. Ini juga didukung oleh narasi di mana Ethereum ETF ini itu sekarang sedang banyak yang diminati dan Galaxy dan Invesco, fund-fund manager besar di dunia ini, itu menambahkan lagi nama mereka ke dalam daftar Ethereum Spot ETF Jumat kemarin. Meskipun ada kecemasan akan shutdown government dan delay yang dilakukan oleh SEC, tampaknya mereka mengetahui suatu hal. Kalau misalnya seandainya government shutdown itu akan terjadi, kenapa mereka mau masukkan hal seperti ini Ethereum Spot ETF?
Itu karena mereka tahu kalau government shutdown itu peluangnya sangat kecil. Tentu saja pemerintah tidak ingin melakukan shutdown karena itu akan berpengaruh terhadap pekerja-pekerja yang ada di sana. Fund manager ini punya informasi mereka sendiri dan mereka berlomba-lomba untuk memasukkan Ethereum Spot ETF ini. Ini bisa menjadi narasi katalis harga Ethereum ke depannya, teman-teman. Di mana Ethereum Futures itu tampaknya akan launching minggu depan. FunEgg dan Valkyrie itu sudah disetujui minggu ini, tampaknya bisa launching minggu depan. Sebelumnya itu Valkyrie mengumumkan kalau Ethereum ETF mereka akan mulai bisa trading hari Jumat kemarin ya teman-teman, jadi cukup cepat. Tetapi fund manager ini itu ada masalah dengan SEC karena mereka curi start duluan dengan membeli kontrak futures ETH sebelum mereka memunculkan beritanya. Nah, dari situ mereka setuju kalau mereka akan menghapus posisi mereka di ETH Futures dan akan membelinya lagi ketika fund mereka itu live minggu depan. Kelihatan kalau ini mereka sangat ingin mempush Ethereum Futures ini. Tidak hanya di situ saja, ini ada semacam strategi promosi daripada FunEgg, pengumuman besar di mana mereka akan melakukan donasi 10% untuk profit ETF Ethereum mereka itu kepada protokol Guild, di mana protokol Guild ini adalah kontributor-kontributor Ethereum, jadi developer-developernya yang senantiasa mengembangkan Ethereum sehingga bisa menjadi superkomputer dunia. Setidaknya 10 tahun ya teman-teman. Terima kasih untuk kontributor Ethereum untuk hampir 1 dekade membangun infrastruktur ini. Jadi ini mungkin bisa menarik trader, investor untuk melakukan transaksi di sini karena itu akan memberikan dampak yang lebih positif juga kepada developernya. Developernya akan diberikan insentif untuk bisa mengembangkan lebih baik lagi. Berita yang sangat besar untuk Ethereum ya teman-teman. Dan ini ada juga soal ETF lagi, di mana Bitwise Invest baru saja memasukkan prospektus yang terupdate mengenai futures ETF Bitcoin 50% dan Ethereum 50%. Jadi ini cukup unik, 50-50. Dan tampaknya mereka akan join bersama FunEgg untuk launching minggu depan. Berita yang besar lagi. Dan sebelum kita ke analisa sandbox sesuai request dari teman-teman, kita akan lihat dulu ini, di mana ini adalah jumlah perusahaan-perusahaan yang bangkrut. Kondisi sekarang itu banyak perusahaan-perusahaan yang bangkrut, mirip sekali ketika di tahun 2009 dan di tahun 2020, dan seperti yang terjadi di sekarang ini. Apa yang terjadi di tahun 2020 itu ada pump Bitcoin dan koin-koin DeFi juga ya teman-teman, dan itu memulai bull market yang kuat. Ini adalah analisa jangka panjang, jadi bukan berarti ketika ini tinggi seperti ini menunjukkan kalau Bitcoin itu pasti akan naik dari sini ya teman-teman, tidak seperti itu. Bitcoin masih bisa ke bawah lagi, tetapi secara jangka panjang itu kedepannya itu akan naik, apalagi menjelang halving, pastinya akan lebih menambahkan antisipasi trader dan investor untuk masuk ke dalam Bitcoin atau kripto yang lainnya duluan, antisipasi terhadap halving. Dan sekarang kita akan melihat untuk analisa orang lain mengenai SEN. Akan ada analisa saya sendiri juga. Kita akan melihat fakta-faktanya. Muncul bullish super signal yang terkonfirmasi 2 minggu yang lalu. Kemudian trend oscillator juga mengkonfirmasi adanya bullish momentum 2 minggu yang lalu, yaitu yang ada di sini, masuk ke dalam oversold zone. Koin ini itu juga lagging, jadi telat kenaikannya sementara Bitcoin itu 0%, nah SEN ini minus 29%, jadi belum pump, harga dekat sekali dengan low-nya. Akan saya tunjukkan di chart di TradingView. Dan harga ini juga sudah cukup bertahan cukup lama di harga 0,3 sen. Tidak ada yang pasti seperti ini, tetapi tampaknya ini cukup menarik ya. Jadi saya juga setuju dengan analisa yang saya lakukan. Candle yang dia tunjukkan di dalam sinyal tersebut itu adalah pola candle Doji Morningstar. Yaitu candle yang paling bawah ini yang ada wick panjang ke atas dan ke bawah ini. Di mana itu merupakan pola candle reversal. Lihat saja dari bentuk candle ini, ada wick panjang ke atas, ada wick ke bawah juga, dan dia merupakan yang paling rendahnya. Itu menunjukkan kalau penurunannya itu sudah selesai. Dan di minggu sebelumnya itu
ada kenaikan, tidak membuat low yang baru. Minggu ini ada kenaikan, jadi kemungkinan Sen itu akan berbalik arah ya teman-teman. Bagaimana analisa saya mengenai koin Sen ini? Yang pertama adalah dia terjadi breakout ke atas. Kita lihat ini ada garis downtrend, garis warna merah ini yang menahan harga Sen selama ini, dan minggu ini terjadilah breakout ke atas tersebut. Kita berhasil untuk keluar daripada zona downtrend ini. Di time frame daily-nya kita bisa melihat kalau ini ada RSI yang berada di daerah bullish, MACD juga mengarah ke atas, ada bullish divergence yang terbentuk di daerah sini, RSI-nya itu menaik ketika dia turun seperti ini, sehingga menurut saya untuk beberapa hari ke depan, minggu ke depan, itu bisa ada kenaikan untuk koin Sen. Target harganya itu adalah 0,36 dolar. Jadi 0,36 dolar itu dari mana? Itu dari batas bawah daripada low sebelumnya, yaitu yang ada di sini. Kita lihat kalau 0,36 itu adalah daerah yang cukup penting. Di sini juga ada interaksi yang cukup sering di 0,36 ini, jadi bisa ada rejection dulu di 0,36. Target selanjutnya itu adalah di 0,46, ini adalah high sebelumnya yang ada di sini. Dan itu target selanjutnya adalah di point of control VRVP volume profile di harga 0,6 dolar. Jadi kalau saya tampilkan volume profilnya itu seperti ini tergantung daripada candle yang kelihatan atau tidak. Nah, ini itu jatuh pada sekitar 0,6 dolar seperti ini ya teman-teman. Jadi kemungkinan ketika dia ke 0,6 dolar ini, itu dia ada potensi untuk turun dulu. Secara jangka panjang untuk koin Sen ini menurut saya adalah koin yang fundamentalnya itu kuat. Ini ada berbagai brand yang bekerja sama dengan Sen seperti Atari, Hell's Kitchen, Deadmau, Blondish, dan lain-lainnya, Ledger, South China Morning Post, Snoop Dogg, Paris, dan lain-lain. Sen ini menyajikan permainan yang cukup menarik di mana kita bisa menjadi kreator, membuat experience dan game yang ada di sini, dan orang-orang bisa main game-game yang kita buat di sini. Dan kalau kita lihat alt season index ya teman-teman, di mana kita itu dalam posisi menaik seperti ini, kita sudah lewat daripada Bitcoin season, mungkin bisa ke daerah altcoin season, dan akan mirip sekali dengan di tahun 2020. Jadi di tahun 2020 itu kenaikannya itu naik turun seperti ini, beda dengan yang di 2021. Kalau 2021 itu lebih lancar, di Juli 2022 ini juga lebih jalur bebas hambatan seperti ini. Ini lebih naik turun seperti itu. Nah, mungkin lebih mirip dengan yang ada di 2020, atau mungkin juga di siklus sebelumnya seperti di akhir Desember 2019, mungkin bisa terjadi seperti itu juga. Jadi ini sekarang sedang masa-masanya altcoin itu bisa mendominasi, lebih outperform daripada Bitcoin. Nah, itu saja informasi untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Teman-teman bisa dukung channel saya dengan mengklik like, subscribe, gunakan link-link yang ada di deskripsi, dan nantikan video saya selanjutnya.